Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Calon Channel. Video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua. Apakah channel YouTube kalian itu sudah memenuhi persyaratan YouTube? Langkah apa saja yang perlu kalian lakukan jika channel YouTube kalian itu sudah memenuhi persyaratan? Bagi teman-teman semua, jika channel YouTube kalian itu sudah memenuhi persyaratan, namun masih belum ada email masuk, yaitu email pemberitahuan dari YouTube bahwa channel YouTube kalian itu sudah memenuhi persyaratan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali ke teman-teman semua yang masih belum subscribe channel ini, like video ini, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita langsung saja untuk ke cara berikut ini. Pada waktu itu saya tidak menerima email pemberitahuan bahwa channel saya ini sudah memenuhi persyaratan YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman ya. Nah, bahkan subscriber saya itu sampai lebih, namun masih belum ada email pemberitahuan dari pihak YouTube bahwa channel saya ini sudah memenuhi persyaratan. Langkah apa yang saya ambil? Langkah yang saya ambil pada waktu itu, saya langsung saja untuk daftar monetisasi ya teman-teman ya, karena pada waktu itu channel saya ini sudah memenuhi persyaratan YouTube ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, kurang dari 4 hari channel saya ini sudah diterima jadi program partner YouTube. Oke, dan untuk isi emailnya di sini saya akan perlihatkan ke teman-teman saya bahwa saya tidak menerima email pemberitahuan dari pihak YouTube bahwa channel saya ini sudah memenuhi persyaratan. Di email ini dari pihak Google atau dari pihak YouTube ini tidak mengirim pemberitahuan bahwa saya ini sudah memenuhi persyaratan YouTube ya teman-teman ya. Diterima jadi program partner YouTube itu tanpa ada konfirmasi email bahwa saya sudah memenuhi persyaratan YouTube. Oke, di sini isi email pertama bahwa channel saya ini sudah disetujui. Lalu di bagian bawah ini saya sempat mengajukan perubahan pembayaran ya. Kalian bisa perhatikan ya. Ini perubahan pembayaran pada channel YouTube saya di Google AdSense sebelumnya. Oke, terus di sini saya coba geser ke bawah. Di sini ada Google Payment, yaitu dimana Google Payment ini adalah akun yang pertama itu ditutup karena dirubah menggunakan akun yang lain. Oke, di bawahnya lagi ini memang tidak ada, kalian bisa perhatikan. Oke, YouTube Creator ini adalah YouTube Creator bulanan ya teman-teman ya. Jadi setiap bulan itu akan hadir bahwa kalian itu mendapatkan pemberitahuan bahwa setiap kreator itu mempunyai atau penambahan subscriber setiap bulannya, penambahan jam tayang ataupun juga jam tonton ya. Oke, di sini saya coba cek lagi ke bawahnya. Di sini memang tidak ada email pemberitahuan bahwa channel saya ini sudah diterima jadi program partner YouTube. Jika kalian itu mengalami hal sama dengan saya, teman-teman harus daftarkan saja monetisasi channel YouTube kalian jika mengalami hal sama seperti saya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Langkah pertama yang perlu kalian ketahuinya, jika channel YouTube kalian itu sudah memenuhi persyaratan YouTube, kalian itu harus cek di berbagai video isi dari video kalian. Semisal channel YouTube kalian itu upload video orang lain ya, di situ teman-teman harus cek terlebih dahulu. Jika sekiranya video kalian itu kurang aman menurut kalian pada saat daftar monetisasi channel YouTube kalian, jangan publik ya teman-teman. Kalian harus rubah ke pribadi saja. Jadi seperti itu. Ini trik saya pada saat saya mengajukan monetisasi channel YouTube saya. Dan channel YouTube saya ini sudah diterima ya. Kalian bisa perhatikan. Kita tunggu. Dan untuk iklan ini sudah aktif dan ada sebagian video dari saya ini, video original saya ini dihapus oleh pihak YouTube karena itu dinyatakan melanggar. Semisal kalian itu ngupload video, perhatikan dulu isi dari video kalian agar tidak melakukan pelanggaran pada YouTube. Kalau sudah dimonetisasi channel YouTube kalian itu mendapatkan pelanggaran dari YouTube itu tidak masalah karena ini konten pribadi kalian. Namun harus cek terlebih dahulu. Nah, dan untuk langkah berikutnya, jika kalian itu mau mengajukan monetisasi channel YouTube kalian, yang perlu kalian itu harus cek di bagian kolom komentar.
kita cek di bagian kolom komentar. Pastikan di kolom komentar itu kalian itu tidak ada spam sama sekali. Jadi semisal kalian itu di kolom komentar itu ada spam, pada saat mengajukan monetisasi channel YouTube kalian dari pihak YouTube itu akan ditolak ya teman-teman ya. Jadi sehingga kalian itu harus menunggu 1 bulan lagi untuk bisa mengajukan monetisasi channel YouTube kalian. Nah, di bagian kolom komentar yang perlu kalian cek di bagian ini, kalian tinggal klik. Nah, jika ada kolom komentar yang spam, di sini akan aktif ya teman-teman ya. Karena pada waktu itu sebelum saya monetisasi, sebelum daftar monetisasi channel YouTube saya, di sini saya sudah hapus terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, dan untuk bagian berikutnya yang perlu kalian harus cek, ini dikatakan wajib bagi teman-teman semua, itu cek di bagian pelanggaran video kalian. Semisal di sini ada yang sudah aktif pelanggaran dari video kalian, entah dari video mengambil video orang lain, backsound orang lain, semisal backsound sudah dipakai orang lain, sehingga di sini akan aktif ya teman-teman ya, backsound yang sudah dipakai orang lain. Jadi sebelum kalian itu mengajukan monetisasi, kalian harus ganti backsound terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, dan untuk video-video kalian yang perlu kalian cek ulang, jika video kalian itu menggunakan video orang lain, sebaiknya teman-teman itu ganti ke tidak publik ya teman-teman ya. Contoh saja di sini saya coba klik di bagian video gambar profil ini atau thumbnail. Nah, di bagian sini ya teman-teman, misalkan video saya ini menurut saya ini kurang aman ya. Jadi semisal kurang aman, intinya mengambil video orang lain, teman-teman sebaiknya ganti terlebih dahulu ke tidak publik. Intinya kalian bisa saja untuk klik di bagian publik ini. Di sini ada beberapa pilihan. Biasanya sebelum dimonetisasi itu ada 3 pilihan, karena channel saya ini sudah dimonetisasi. Jadi di sini ada 4 pilihan. Oke ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih saja untuk ke pribadi atau tidak publik. Jadi seperti itu. Lalu kalian bisa saja untuk klik selesai. Jadi ini cara saya pada saat saya mengajukan monetisasi channel YouTube saya. Oke, kita kembali ke awal lagi ya teman-teman ya. Jika video kalian itu melanggar pedoman komunitas YouTube, maka di bagian sini akan aktif ya teman-teman ya. 1 pelanggaran itu masih ada kesempatan 2 pelanggaran ya. Jadi semisal kalian itu melanggar 2 kali pelanggaran, jadi kalian itu harus hati-hati. Semisal kalian itu melanggar sampai 3 kali pelanggaran dari pihak YouTube, maka channel YouTube kalian itu akan di-banned ya. Jadi kalian itu percuma dong kalian itu mengupload video dari pertama hingga akhir, sehingga pada saat mengajukan monetisasi channel YouTube kalian itu, video kalian itu mengalami pelanggaran atau pedoman komunitas channel YouTube, sehingga channel YouTube kalian itu akan ditutup secara permanen oleh pihak YouTube. Nah, di sini ya teman-teman, jadi kalian bisa perhatikan lagi, cek seluruh video kalian. Jika video kalian itu sekiranya aktif ada salah satu pelanggaran, agar kalian itu tidak mengulang lagi pada bulan berikutnya, kalian harus cek terlebih dahulu ya, sebelum kalian itu mengajukan monetisasi channel YouTube kalian. Jadi seperti itu. Jadi sama aja ya teman-teman, saya sudah sering melakukan hal seperti itu. Jadi agar tidak mengulang kembali kesalahan seperti itu, saya langsung video-video saya yang sekiranya kurang aman buat saya, jadi di situ saya tidak publik aja ya, jadi saya buat pribadi aja. Jadi seperti itu, sehingga pada saat daftar monetisasi channel YouTube saya langsung disetujui oleh pihak YouTube. Oke ya teman-teman, mungkin sekiranya sudah paham bagi teman-teman semua apa yang saya sudah sampaikan dari tadi, agar channel YouTube kalian itu bisa disetujui jadi program partner YouTube. Jadi intinya saya ucapkan ke teman-teman semua, semangat untuk membuat konten-konten original. Jika konten kalian itu tidak original, aktif pelanggaran, maka sebaiknya kalian harus hapus atau ganti ke video-video original kalian, sehingga
tidak ada pelanggaran dari pihak YouTube. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu saja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa bantu saya dengan klik like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.